warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha menyaksikan segala-galanya, maha mendengar apapun yang terucap, baik yang keras, pelan, halus, sir, rahasia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata dan semuanya tercatat dan semuanya pasti ada balasannya. Tidak pernah tertukar balasan dari Allah. Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain dicintai Allah. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Mengapa penting sekali kita ingin dicintai Allah? Karena Allah Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita, penguasa langit dan bumi, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Allah maha baik. Walaupun Allah tahu kita jarang ingat kepadanya, bahkan sering melawannya, tapi Allah tetap mengurus diri kita. Diberi nafas, diberi minum, makan, pakaian, tempat berteduh, diberi ilmu, diberi casing, ditutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan kita. Orang lain tidak tahu kehinaan dan kebusukan kita yang aslinya. Allah tahu, sangat tahu. Apapun yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, apapun. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah menggenggam apapun yang terbaik bagi kita. Dan hanya Allah yang kuasa memberikan apa yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang terbaik bagi kita. Dan Allah maha tahu semua jalan, karena dialah pemilik seluruh jalan. Luar biasa beruntungnya orang yang dicintai Allah. Selama ini kita berbuat tidak baik saja diurus oleh Allah, apalagi kalau kita spesial di sisi Allah. Betul? Bu, jangan terlalu cinta kepada suami, ya. Pertama, suaminya sudah meninggal, yang kedua, suami itu bukan Tuhan ibu. Jadi suami itu adalah manusia yang menjadi jalan sebagian karunia Allah untuk ibu. Suami itu adalah ladang amal untuk ibu. Bukan untuk dicintai habis-habisan, tapi untuk menjadi ladang amal agar ibu dicintai Allah. Begitu rumusnya. Jadi kalau berumah tangga itu bukan mencintai istri demi istri, bukan. Sebaliknya juga bukan. Tapi mendidik keluarga agar dicintai Allah, dirinya dan keluarganya. Makanya orang yang bertauhid itu akan menjadi sangat nyaman dalam hidupnya, rileks, tenang, adem, ajeg. Nah, salah satu gerbang dicintai Allah adalah, jadi suatu saat ada yang datang dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Bolehkah kita ingin dicintai manusia? Nah ini. Tapi
Manusia itu tidak bisa dipaksa mencintai kita. Manusia mencintai kita kalau Allah membuat hatinya cinta ke kita. Jadi intinya sih bagaimana kita dicintai Allah, selebihnya terserah Allah. Orang dibuat cinta atau tidak ke kita. Dan tidak begitu. Bukan yang terpenting dicintai manusia. Yang terpentingnya adalah dicintai Allah, Rabb seluruh manusia. Lalu Rasulullah bersabda, zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud sudah sering kita dengar. Seperti apa orang zuhud? Miskin, bajunya jelek, hidupnya sangat compang-camping. Bukan itu. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan casing, ya. Apakah mungkin orang kaya zuhud? Sangat memungkinkan. Apakah mungkin orang miskin zuhud? Juga memungkinkan. Apakah pasti kalau sederhana zuhud? Belum tentu. Walaupun tampil sederhana, ada juga yang acting. Dia ingin dipuji orang dengan kesederhanaannya. Jadi namanya pur-purjuh, pura-pura zuhud maksudnya. Jadi dia sengaja disederhanakan bajunya, disederhanakan rumahnya, disederhanakan kendaraannya, dengan harapan orang kagum kepadanya, menganggap sebagai orang zuhud.